Perkenalkan, nama saya Fahri Magi, kelas 12D. Dan saya dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila. Di video kali ini saya akan menjelaskan tabel analisis yang terdapat 4 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, pendidikan, dan sosial budaya. Nah, keempat aspek ini akan kami kaitkan dengan SWOT, yang artinya S itu adalah strike atau kekuatan, W itu adalah weakness atau kelemahan, O itu adalah opportunity atau peluang, dan T itu threat atau ancaman. Itu aspek ekonomi, kekuatan. Satu, pasar domestik besar, populasi lebih dari 280 juta jiwa. Sumber daya alam seperti nikel, emas, agrikultur, dan pendorong ekonomi hijau di global. Produsen terbesar nikel terbesar di dunia. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 21 juta metrik ton pada 2024. Nikel adalah komponen vital dalam baterai kendaraan listrik, menjadikan Indonesia pemain kunci dalam industri energi masa depan. Kelemahan, indeks Gini Indonesia pada 2024 mencapai 0,38, menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata. 40% penduduk termiskin hanya menyumbang 18,41% dari total pengeluaran rumah tangga. Sedangkan segeligitar orang tak kaya menguasai hampir separuh kekayaan nasional. Bonus demografi 2020 sampai 2035. Ekonomi digital tumbuh senilai 632 triliun rupiah dan 4.531 triliun rupiah 2030. Sumber daya alam strategis untuk energi hijau global. Pendorong ekonomi hijau global. Dengan kekayaan alam dan posisi strategis, Indonesia berperan penting dalam transisi energi global dan pengembangan ekonomi berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045. Ancaman. Produk lokal bersaing langsung dengan produk asing yang lebih murah dan berkualitas tinggi. Krisis iklim di Indonesia mengalami perubahan cuaca. Ancaman sektor pertanian dan perikanan, memilu kelaparan dan kemiskinan. Aspek politik dan kekuatan. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Peran aktif Indonesia di ASEAN dan G20, stabilitas politik relatif kuat. Demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di kawasan ASEAN. Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas politik dan partisipasi publik. Bidang politik. Korupsi tinggi, 483 kasus 2024. Birokrasi negara Indonesia berada di peringkat ke-58 secara global. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah kasus korupsi meningkat dari 261 kasus 2003 menjadi 483 kasus 2024. Kepemimpinan di ASEAN dan G20. Jadi jabatan negara berkembang di forum internasional. Indonesia adalah salah satu wakil ASEAN di G20, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap stabilitas dan kepemimpinan Indonesia. Di bidang aspek politik. Intervensi asing, campur tangan negara asing dalam urusan negeri satu bisa mengganggu stabilitas politik. Radikalisme politik. Kelompok-kelompok ekstrem ingin mengganti sistem negara dan menolak keberagaman. Kita lanjut di aspek hukum, kekuatan. Sistem hukum demonstrasi berbasis konstitusi. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika jadi pondasi persatuan.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetap satu. Prinsip ini menjadi fondasi persatuan di tengah perbedaan dan menjadi contoh toleransi bagi dunia. Dan di bidang hukum, di aspek hukum, penegakan hukum sering lemah karena banyak kasus hukum besar korupsi, BBI, kasus Jiwasraya dan Timah. Hukum dan digitalisasi administrasi, peluang tata kelola lebih baik. Di aspek hukum, korupsi sistematik berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Semuanya atau dengan dua ini. Oke. Sudah. Oke, kita lanjut di aspek pendidikan sosial budaya. Lebih dari lebih dari 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Diplomasi budaya batik dan aklum. Di kelemahan di aspek pendidikan sosial budaya. Skor PISA rendah, matematika 36, literasi 359, sains 383, minat baca 1 dari 1000 orang, rajin membaca. Fasilitas pendidikan tidak merata. Pendidikan sosial budaya, potensi generasi muda kreatif dan inovatif. Budaya bisa jadi soft power di dunia internasional. Seni pertunjukan telah mendorong industri kreatif dan menjadi komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Ancaman di aspek pendidikan sosial budaya, radikalisme dan intoleransi sosial. Indeks potensi radikalisme naik dari 10% di 2022 ke 11,1% di 2003, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penjelasan tabel analisis dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.